Bab 241, Bendera Raja Minotaur. Zhao Hai menatap elang darah di langit. Elang darah terus berputar-putar di udara. Laura dan yang lainnya juga sedang melihat elang darah. Mereka benar-benar ingin tahu informasi apa yang akan dibawa oleh elang darah itu. Zhao Hai mengerti apa yang sedang terjadi dalam waktu singkat. Kemampuan elang darah dalam mengintai dari langit sangat kuat karena penglihatannya yang bagus. Selain itu, mereka memahami niat Zhao Hai. Yang terbaik adalah mereka tidak bertindak sebagai pramuka udara. Informasi yang dibawa kembali oleh elang darah sangat penting bagi Zhao Hai. Informasinya ada dua suku orc yang sedang bertempur. Salah satunya adalah suku Tauren, dan yang lainnya adalah suku Jakal. Zhao Hai mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah dia harus ikut campur dalam situasi ini. Tidak baik bagi manusia untuk ikut campur dalam pertempuran antar suku orc. Laura dan yang lainnya juga memahami informasi yang dikirimkan kembali oleh elang darah. Dalam situasi ini, Laura juga berada dalam posisi sulit. Para orc menganggap pertempuran sebagai suatu kehormatan. Jika mereka ikut campur begitu saja, mereka mungkin akan menyinggung kedua pihak yang bertikai. Sekalipun mereka membantu, orang yang mereka bantu tidak akan berterima kasih kepada mereka. Setelah berpikir sebentar, dia tidak dapat menemukan jawaban. Dia menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Kakak Hai, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Zhao Hai berpikir sejenak. "Ayo pergi dan lihat. Pura-pura saja lewat. Jangan balikan tanganmu dulu." Lola mengangguk, dan Zhao Hai segera mengarahkan kereta menuju medan perang. Medan perang tidak dekat dengan lokasi mereka saat ini. Jika tidak, elang darah tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mengirimkan kembali berita tersebut. Untuk sampai ke medan perang sesegera mungkin, Zhao Hai mengembalikan semua truk makanan ke ruang asal dan hanya mengemudikan truk Laura ke depan. Dengan cara ini, mereka bisa bergerak lebih cepat. Setelah lebih dari 2 jam bergegas, mereka akhirnya mencapai arah medan perang yang telah dilihat oleh elang yang berlumuran darah. Ada semburan teriakan perang dari depan, dan mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Zhao Hai tidak menyangka pertempuran antara kedua suku akan berlangsung lama. Saat itu sudah tengah hari, dan ketika elang darah menemukan mereka, kedua belah pihak sudah bertarung. Dengan kata lain, sejak elang darah menemukan mereka hingga sekarang, para Tauren dan para Gnoll telah bertarung setidaknya selama 3 jam. Ini bukanlah waktu yang singkat. Zhao Hai melambat dan melepaskan keretanya lagi. Kemudian, dia perlahan-lahan berjalan ke medan perang. Dia tahu bahwa kedua belah pihak masih bertarung, jadi dia tidak terburu-buru. Segera, Zhao Hai dan yang lainnya mendekati medan perang. Dari jauh tampak seperti tempat perkemahan. Ukuran tempat perkemahannya tidak besar, kira-kira sama ukurannya dengan suku Ramhead Hammer. Di tengah perkemahan terdapat sebuah bendera berkepala banteng. Laura melihat bendera itu dan ekspresinya berubah. Kuat, bendera raja berkepala lembu. Mengapa bendera raja berkepala lembu? Bendera raja kepala sapi? Zhao Hai bertanya dengan kaget. Apa maksudmu itu adalah bendera raja berkepala banteng? Ada alasan mengapa Zhao Hai sangat terkejut. Bendera raja kepala sapi bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh sembarang orang. Hanya raja ras manusia kepala sapi, klan sapi Hercules, yang bisa menggunakannya. Meskipun ada begitu banyak ras di padang rumput orc sehingga para orc sendiri tidak tahu berapa jumlahnya, ras besar pertama memiliki keluarga kerajaan. Misalnya ras Tauren memiliki banyak ras, seperti ras barbar, ras badak, dan lain sebagainya. Namun, semua ras ini berasal dari ras besar yang sama, ras Tauren. Raja ras Tauren adalah ras banteng raksasa. Semua pria dalam perlombaan banteng raksasa terlahir sebagai pejuang. Mereka tidak memiliki bulu di tubuh mereka, dan kulit mereka berwarna keemasan. Kulit emas ini memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Mereka juga mendapat berkah dari bakat garis keturunan mereka, yang menjadikan mereka sekuat ras pertempuran paling terkenal di antara ras orc. Jika bukan karena banyak anggota biasa dari klan lembu tidak memiliki kekuatan tempur yang tinggi, klan lembu juga dapat dianggap sebagai salah satu klan tempur. Di Prairie, apakah suatu klan merupakan klan tempur atau bukan tidak dinilai dari kekuatan tempur 1 atau 2 cabang, tetapi dari kekuatan tempur seluruh klan. Banyak cabang klan sapi yang memiliki kekuatan tempur rendah, yang membuat seluruh klan tertinggal. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menjadi sebuah bangsa, bukan klan tempur.
Namun, terlepas dari apakah itu balapan atau pertarungan, mereka juga dibagi menjadi 3, 6, atau 9 kelas. Misalnya, ras singa dan harimau dalam balapan pertarungan adalah balapan pertarungan teratas karena kekuatan tempurnya yang kuat. Status ras lembu mirip dengan ras singa dan harimau. Mereka juga merupakan eksistensi teratas di antara ras. Bahkan beberapa ras petarung tingkat rendah pun tidak berani bersikap kasar terhadap ras sapi, terutama ras sapi Hercules. Klan sapi ilahi raksasa sangat kuat baik dalam pertarungan maupun pertahanan. Selain itu, kepemilikan jiwa binatang mereka juga sangat kuat. Hal ini membuat tidak ada klan lain yang berani meremehkan mereka, apalagi memprovokasi mereka. Orc berbeda dari manusia. Manusia mengembangkan energi pertempuran atau sihir, tetapi orc mengembangkan keterampilan jiwa binatang. Apa yang disebut keterampilan jiwa binatang sebenarnya adalah metode budidaya khusus untuk para orc. Setiap remaja orc akan berburu binatang iblis sendirian ketika dia berumur 10 tahun. Kemudian, dia akan menggunakan teknik rahasia klan binatang untuk menyerap jiwa binatang iblis ke dalam tubuhnya. Setiap kali dia bertarung, jiwa binatang iblis itu akan membantu para orc bertarung. Namun, keterampilan jiwa binatang ini juga memiliki batasan. Pembatasan ini adalah pembatasan garis keturunan yang mengacu pada perbedaan ras. Misalnya, budak para orc juga bisa melatih keterampilan jiwa binatang, tapi mereka tidak bisa menarik jiwa binatang dengan kekuatan yang terlalu kuat. Jika mereka secara paksa menyerapnya, pada akhirnya mereka akan dimangsa oleh jiwa binatang itu. Dalam kasus ringan, jiwa binatang akan meninggalkan tubuh mereka dan tubuh mereka akan rusak. Dalam kasus yang serius, mereka akan dikendalikan oleh jiwa binatang dan menjadi binatang yang utuh. Dan kekuatan binatang ajaib yang ditarik oleh Beasman menentukan kekuatan bertarungnya, dan apakah binatang ajaib itu liar atau tidak juga menentukan kekuatan binatang ajaib itu. Misalnya, binatang ajaib peringkat kelima yang dipelihara di rumah tidak akan pernah mampu mengalahkan binatang ajaib liar peringkat kelima. Binatang ajaib liar peringkat kelima akan terus bertarung sejak ia dilahirkan. Mereka akan berperang melawan binatang buas, manusia, dan alam. Keterampilan tempur mereka akan jauh lebih kuat daripada binatang ajaib peringkat kelima yang dipelihara di rumah. Setelah menyerap jiwa binatang ajaib, para orc juga akan mendapatkan beberapa pengalaman tempur binatang ajaib itu, yang sangat penting bagi para orc. Adapun para beasmen yang lebih lemah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh binatang ajaib itu sendiri, jadi mereka hanya bisa menggunakan beberapa binatang ajaib yang mereka miliki di rumah untuk mengimbangi jumlahnya. Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka secara alami akan menjadi lebih lemah. Perbedaan terbesar antara klan pertempuran biasa dan suatu negara adalah bahwa jiwa binatang dari klan pertempuran biasanya adalah hewan karnivora dan pemburu, sedangkan sebagian besar jiwa binatang suatu negara adalah hewan herbivora yang menjadi sasaran perburuan. Penyerapan jiwa binatang tidak dilakukan begitu saja. Misalnya, jika Anda berasal dari klan sapi dan ingin menyerap jiwa binatang dari binatang ajaib tipe singa, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Sekalipun Anda berhasil menariknya, itu tidak akan banyak membantu peningkatan kekuatan Anda sendiri. Sebaliknya, hal itu akan menimbulkan dampak buruk karena kecocokan jiwa binatang saja tidak cukup. Jiwa binatang terbaik untuk klan sapi adalah binatang ajaib tipe sapi. Jika tidak ada binatang ajaib tipe sapi, yang terbaik adalah menarik jiwa binatang dari binatang ajaib herbivora lainnya daripada karnivora. Ini adalah pengalaman yang para orc simpulkan setelah penjelajahan bertahun-tahun. Adapun klan sapi surgawi raksasa, jiwa binatang mereka dapat dianggap bersatu. Itu adalah binatang ajaib tipe bumi dari peringkat ke-6, lembu berkulit batu. Sapi berkulit batu adalah binatang ajaib dengan pertahanan yang sangat kuat dan kekuatan yang luar biasa. Di dunia binatang ajaib, tidak banyak binatang ajaib yang bisa melampaui kekuatan sapi berkulit batu. Setelah bertahun-tahun bereksperimen, klan banteng raksasa akhirnya memutuskan bahwa binatang ajaib yang akan mereka serap adalah banteng berkulit batu. Pasalnya, atribut banteng berkulit batu ini hampir sama dengan klan banteng raksasa. Setelah menyerap jiwa binatang, kompatibilitasnya adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, klan banteng raksasa telah menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memelihara banteng berkulit batu ini. Tentu saja, pemeliharaan ini tidak benar-benar membesarkan mereka. Sebaliknya, mereka mengejar sapi berkulit batu tersebut ke padang rumput dan tidak membiarkannya melarikan diri.
Sapi-sapi masih bisa bergerak leluasa di padang rumput. Jika mereka menemui bahaya, suku banteng dewa raksasa tidak akan membantu mereka. Mereka akan membiarkan sapi berkulit batu menghadapinya sendiri. Ini dianggap liar. Ini juga merupakan praktik umum dari beberapa klan pertempuran orc yang kuat. Mereka akan melalui eksperimen jangka panjang untuk menemukan binatang ajaib yang paling cocok bagi ras mereka untuk menyerap jiwa binatang. Kemudian, mereka akan memelihara binatang ajaib semacam ini dengan cara semi bebas. Ketika seseorang di klan perlu menarik jiwa binatang, mereka akan pergi ke sana untuk membunuh binatang ajaib dan menyerap jiwa binatang itu. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan kekuatan tempur ras mereka. Setelah bertahun-tahun berkembang, ras pertempuran yang lebih terkenal di antara para orc kini memiliki sistem budidaya sempurna mereka sendiri, dan kekuatan tempur keseluruhan dari seluruh ras jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan beberapa suku kecil atau ras yang lebih lemah tidak bisa membesarkan binatang ajaib seperti klan pertempuran besar, jadi kekuatan bertarung mereka tidak meningkat banyak. Hal ini juga menyebabkan klan pertempuran yang kuat menjadi semakin kuat, sedangkan klan yang lebih lemah menjadi semakin lemah. Suku sapi suci raksasa adalah sebuah suku, tapi mereka diizinkan untuk memelihara binatang ajaib. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan mereka, dan bahkan suku-suku yang berperang besar pun tidak mau memprovokasi mereka. Karena itulah Laura begitu terkejut saat melihat bendera kepala lembu. Ras jakal selalu memilih yang lemah. Mereka tidak akan pernah memprovokasi ras yang kuat seperti ras banteng yang sangat besar. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang pacuan banteng raksasa? Juga, mengapa klan sapi surgawi raksasa datang ke tempat seperti ini? Tempat ini tidak jauh dari benteng tembok besi. Itu dianggap sebagai daerah pinggiran di padang rumput orc. Itu seharusnya bukan tempat untuk ras kuat seperti mereka. Zhao Hai dan Laura melihat bendera Raja Minotaur dan terdiam. Melihat bendera di sini, segalanya tidak sesederhana yang mereka kira. Jika mereka pergi sekarang, sulit untuk mengatakan apa konsekuensinya. Jika suku sapi dewa raksasa datang ke sini, itu pasti untuk sesuatu yang penting. Jika mereka bergegas begitu gegabah, bahkan jika suku sapi dewa raksasa telah mengalahkan suku jakal, mereka mungkin akan berbalik dan membunuh mereka untuk tutup mulut. Bab 242, Utusan. Laura menarik napas dalam-dalam dan melihat bendera di tenda. Itu memang bendera Raja Banteng. Dia menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Kuot, kakak Hai, itu memang bendera Raja Minotaur. Apa yang harus kita lakukan?" Zhao Hai mengerutkan alisnya. Dia tidak terlalu yakin saat ini. Ras jakal sebenarnya berani menyerang ras sapi dewa yang sangat besar. Hal ini sendiri sangat tidak masuk akal. Zhao Hai merasa ada yang aneh dengan masalah ini, tapi dia tidak tahu apa itu. Zhao Hai melihat lagi ke medan perang dan menghela nafas, tidak ada gunanya. Kami terlalu dekat dengan medan perang sekarang. Mereka sudah menemukan kita. Ayo terus bergerak. Laura melihat ke medan perang dan menemukan bahwa seseorang telah memperhatikannya. Sudah terlambat bagi mereka untuk berbalik. Mereka tidak takut pihak lain akan melakukan apapun terhadap mereka, tapi jangan lupa bahwa gerbong mereka masih memiliki bendera persahabatan suku babi perut besar. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri, mereka akan membawa sedikit masalah pada tombaknya. Lagi pula, tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Entah itu suku banteng raksasa atau suku gnolls, tombak dan suku palu kepala domba lainnya juga tidak boleh menyinggung perasaan. Zhao Hai dan yang lainnya perlahan-lahan berjalan menuju medan perang. Reaksi mereka jelas di luar ekspektasi kedua belah pihak. Pihak yang menyerang adalah suku jakal, sedangkan pihak yang bertahan adalah suku lembu dewa raksasa. Kali ini, suku jakal telah mengerahkan banyak orang, hampir 2.000 orang, dan mereka mengepung kamp kecil yang hanya dapat menampung beberapa ratus orang dan menyerangnya terus-menerus. Anggota suku lembu dewa yang berada di sisi pertahanan hanya berjumlah sekitar 300 orang, namun mereka semua adalah prajurit elit. Mereka mengenakan baju besi kulit dan memegang kapak berat bermata dua di tangan mereka, tapi mereka tidak memiliki tunggangan. Tunggangan mereka diparkir di kamp. Mereka adalah banteng besar berwarna kaki yang tingginya lebih dari 3 meter. Banteng ini hanya memiliki selapis bulu halus di tubuhnya, namun mereka sangat kuat dan berotot. Mereka memiliki sepasang tanduk besar yang panjangnya hampir 1 meter dan sangat tajam. Banteng-banteng ini sekarang berdiri di kamp. Mereka menghentakkan kaki mereka dengan gelisah, seolah-olah mereka tidak sabar untuk menyerang dan melawan.
Zhao Hai akhirnya mengerti mengapa mereka disebut suku sapi surgawi yang sangat besar. Orang-orang dari pacuan banteng raksasa ini memiliki tinggi lebih dari 2,5 meter, dan otot mereka binaragawan. Jika mereka pergi ke bumi untuk berpartisipasi dalam kompetisi binaraga, bahkan Schwarzenegger pun harus menyingkir. Kulit mereka berwarna emas dan bersinar dengan kilau metalik. Seperti para aktor di bumi yang mengenakan bubuk emas di tubuhnya saat memerankan 18 pria perunggu. Itu adalah kepala banteng besar dengan sepasang tanduk yang panjangnya setengah meter. Kapak tempur besar bermata dua di tangannya memiliki panjang lebih dari 3 meter. Hanya dengan melihat kapaknya, sudah pasti beratnya lebih dari 200 pound. Meski jumlahnya sedikit, mereka membentuk lingkaran dan menjaga tenda besar di tengah perkemahan seperti tembok besi. Tidak ada satupun anggota suku Jakal yang bisa menerobos masuk. Di depan mereka, sudah banyak mayat anggota suku Jakal. Di sisi lain, nasib masyarakat Jakal jauh lebih buruk. Semua serigala ini sedang menunggangi tunggangannya. Tunggangan mereka adalah hewan yang tampak seperti serigala dan anjing, sangat mirip dengan serigala di bumi, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Tingginya hampir 2 meter, dengan cakar dan gigi tajam, serta mata dingin. Semua ini menunjukkan kekuatan serangannya yang luar biasa. Hanya sedikit orang Jakal yang mengenakan pelindung kulit. Mereka hanya mengenakan pakaian kulit biasa yang biasa dipakai para orc. Tingginya hanya sekitar 1,7 meter, dan senjata di tangan mereka bermacam-macam. Kepala mereka seperti serigala, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang ganas. Zhao Hai tidak menyangka perlombaan Jakal akan begitu singkat. Mereka bahkan lebih pendek dari rata-rata manusia. Sungguh mengejutkan bahwa mereka bisa menjadi bandit paling menonjol di padang rumput. Saat ini, kedua belah pihak juga melihat mereka. Zhao Hai tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia menyuruh gerbongnya membentuk lingkaran, siap melawan musuh. Zhao Hai telah melakukan ini untuk menguji keadaan. Dia ingin melihat apakah orang-orang dari suku sapi dewa raksasa akan meminta bantuannya. Jika ya, dia bisa membantu mereka. Jika tidak, maka dia akan menunggu di sini saja. Tindakan Zhao Hai mengejutkan kedua belah pihak. Mereka telah melihat banyak pedagang manusia, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat pedagang manusia seberani Zhao Hai. Biasanya, pedagang manusia akan melakukan penelitian di padang rumput untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Pedagang manusia lainnya akan berusaha menjauh sejauh mungkin dari mereka saat mereka berada di tengah pertempuran. Namun, kelompok Zhao Hai telah menghampiri mereka dan bahkan mencoba melawan. Bagaimana mereka bisa melawan musuh yang kelompoknya hanya sedikit? Tidak mengherankan jika para serigala dan lembu dewa raksasa memiliki pemikiran seperti itu. Saat ini, hanya ada sekitar 50 orang di kelompok pedagang Zhao Hai. Dengan 50 kusir dan kelompok 4 orang Zhao Hai, itu hanya sebungkus kartu poker. Mereka berani memasang topeng untuk melawan musuh. Salah satunya adalah ras yang kuat, suku sapi dewa yang sangat besar, sementara yang lainnya adalah bandit paling terkenal di padang rumput. Hal ini membuat orang merasa kepalanya ditendang oleh nyamuk. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berjalan keluar dari tenda di tengah-tengah klan sapi dewa raksasa. Dia juga anggota klan sapi dewa raksasa, tapi dia jelas bukan dari klan sapi dewa raksasa. Dia memiliki rambut hitam halus di kepalanya dan tingginya hanya sekitar 2 meter. Sepasang tanduknya juga tidak terlalu panjang. Panjangnya secara horizontal. Dia mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat yang terbuat dari tulang binatang di tangannya. Tongkat jalan itu panjangnya hanya sekitar 1 meter dan tampak seperti tongkat jalan. Zhao Hai terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orc berjubah. Kebanyakan orc mengenakan pakaian kulit, tapi tauren ini mengenakan jubah ajaib. Yang terpenting, tauren yang tingginya hampir 2 meter ini memberi kesan pada Zhao Hai bahwa dia sangat kurus. Saat ini, Laura tiba-tiba berkata, itu tidak mungkin salah. Pasti ada sosok suku banteng raksasa tingkat tinggi di sini. Kalau tidak akan ada nabi orc yang mengikuti mereka. Zhao Hai tercengang. Bukan karena dia belum pernah mendengar tentang profesi nabi orc. Sebaliknya, dia pernah mendengarnya sebelumnya, dan itu sangat terkenal. Nabi adalah profesi yang sangat dihormati di kalangan Beastmen. Mereka tidak bisa melatih keterampilan jiwa binatang, tapi mereka bisa memprediksi masa depan dengan memanggang tulang binatang dan melihat retakannya.
Mereka juga bisa menggunakan tablet tulang yang terbuat dari tulang binatang ajaib khusus untuk menggunakan teknik pemanggilan jiwa guna memanggil jiwa binatang untuk menyerang. Status utusan di antara manusia binatang bahkan lebih tinggi daripada status penyihir di antara manusia. Karena statusnya sebagai utusan, hanya klan perang besar yang memiliki utusan. Para nabi ini tidak hanya tidak berguna, tetapi mereka juga orang-orang yang sangat pintar. Dalam klan perang besar, mereka biasanya berperan sebagai penasihat militer. Apakah itu utusan dari ras orc? Zhao Hai berbalik dan bertanya pada Laura. Lola mengangguk dan berkata, dia adalah nabi dari klan kerbau. Marga kerbau dikenal sebagai marga terpintar dari marga Tauren. Sebagian besar nabi marga Tauren lahir dari marga kerbau. Oleh karena itu, walaupun kekuatan tempur marga kerbau tidak terlalu tinggi, namun mereka mempunyai status yang tinggi dalam marga Tauren. Nabi kerbau juga melihat Zhao Hai dan yang lainnya. Matanya berkilat kebingungan, lalu dia melihat bendera persahabatan suku babi perut besar di atap Zhao Hai dan yang lainnya. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Sebagai seorang nabi para orc, dia secara alami dapat mengatakan bahwa itu adalah bendera pertempuran yang mewakili persahabatan para orc. Jika Zhao Hai dan yang lainnya bisa mendapatkan bendera pertempuran ini, itu berarti mereka telah mendapatkan persahabatan dengan suku orc. Ini adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh pedagang biasa seumur hidup mereka. Mendapatkan bendera pertarungan persahabatan tidak hanya berarti Anda telah mendapatkan persahabatan dengan para orc. Itu juga berarti para orc tidak lagi memperlakukanmu sebagai orang luar. Dengan kata lain, Zhao Hai dan yang lainnya bisa dianggap orc ketika mereka bergerak di padang rumput. Zhao Hai tidak mengetahui hal ini. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bereaksi banyak. Selama bendera pertempuran itu berguna, tidak masalah. Dia hanya tidak ingin menimbulkan masalah. Ketika Nabi Orc melihat bendera di kereta Zhao Hai, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke tenda. Beberapa saat kemudian, orang lain dari suku lembu Hercules keluar dari tenda. Anggota suku lembu raksasa ini tampak sangat muda. Tingginya hanya sekitar 2,3 meter, dan ototnya tidak terlalu berlebihan. Selain itu, dia tidak mengenakan pelindung kulit apapun, melainkan mengenakan kemeja katun hitam. Meski model kemeja berbahan katun ini terlihat sederhana, namun terlihat bahan dari kemeja tersebut sangat bagus. Perlu diketahui bahwa para orc tidak memproduksi kain, jadi kain juga merupakan barang yang sangat populer di Orc Prairie. Hanya sebagian orang berstatus saja yang memakai pakaian berbahan katun. Pakaian yang terbuat dari bahan bagus seperti itu pasti memiliki status tinggi di kalangan para orc. Zhao Hai kemudian dengan hati-hati mengamati lembu dewa raksasa itu. Dia menemukan pria itu memiliki 2 lingkaran emas di tanduknya. Saat matahari menyinari mereka, mereka berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Melihat ini, Zhao Hai tahu bahwa prajurit banteng raksasa pasti melindungi orang ini. Melihat Nabi berdiri di belakang orang ini, dia tahu bahwa status orang tersebut tidak rendah. Zhao Hai memandang orang dari suku sapi dewa raksasa, dan orang dari suku sapi dewa raksasa kembali menatapnya. Jubah penyihir hitam Zhao Hai terlalu mencolok mata. Sulit bagi orang itu untuk tidak memperhatikannya meskipun dia menginginkannya. Saat ini, anggota suku Jakal tiba-tiba bergerak. Sekelompok 200 pasukan kavaleri dari suku Jakal bergegas menuju kelompok Zhao Hai. Namun, Zhao Hai tidak melakukan apapun. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang dari suku Jakal ini. Jika orang-orang dari suku Jakal ini tidak menyerangnya secara langsung dan hanya mengancamnya, dia tidak akan melawan. Namun, jika orang-orang dari suku Jakal ini menyerangnya tanpa berkata apa-apa, dia juga tidak akan sopan. Tanpa menunggu para serigala berlari ke formasi mobil Zhao Hai, pemimpin klan banteng raksasa berkata, "Teman-teman manusia, datanglah ke kamp kami. Saya akan menjamin keselamatan Anda." Bab 243, musnahkan musuh dengan gelombang. Zhao Hai tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Terima kasih, teman orc, tapi itu tidak perlu. Kita bisa mengatasinya sendiri. Zhao Hai berbalik dan melihat para serigala yang mendekat. Semua serigala bersenjata, dan mereka tampaknya tidak melambat sama sekali. Sepertinya mereka siap membunuh mereka di tempat. Kunjungi No.V.L.B.I.N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Zhao Hai menyalakan dingin dan menyalakan tongkat roh jahatnya. Lebih dari 100 makhluk undead muncul di luar armada.
Makhluk undead ini tidak berwujud manusia tetapi berwujud binatang ajaib. Mereka bukan zombie tapi kerangka. Zhao Hai melakukan ini karena dia tidak ingin menyembunyikan identitas mereka. Jika mereka berjalan di sekitar dataran orc di masa depan, mereka pasti akan menarik perhatian para pedagang. Para pedagang pasti akan memeriksa identitas mereka. Zhao Hai mengungkapkan identitasnya sebagai penyihir hitam untuk memberitahu mereka bahwa dia telah tiba di dataran orc. Zhao Hai telah membawa makhluk undead ini ke ruang tanpa batas kemarin untuk menghadapi situasi seperti ini. Selama penyihir hitam tidak menggunakan makhluk undead manusia, mereka tidak akan dibenci, terutama di padang rumput Beastmen. Di padang rumput, semuanya ditentukan oleh kekuatan. Biarpun kamu menggunakan manusia untuk membentuk pasukan makhluk undead, para Beastmen tidak akan terlalu kecewa. Selama Anda cukup kuat, mereka tidak akan memprovokasi Anda. Zhao Hai memiliki 1000 makhluk undead dalam bentuk binatang di ruang asalnya. 100 dari mereka akan cukup untuk menghadapi situasi seperti ini, jadi dia tidak melepaskan semuanya. Meski begitu, anggota suku Jakal kaget. Makhluk undead yang tersisa Zhao Hai semuanya berukuran besar. Di hadapan mereka, anggota suku Jakal bagaikan anak-anak yang belum genap 10 tahun berdiri di hadapan manusia raksasa. Makhluk undead ini sekarang berada di level 7, yang lebih kuat dari suku Jakal. Selain perbedaan ukurannya, 100 makhluk undead tersebut sebenarnya di sekitar 200 anggota suku Jakal. Sebelum anggota suku Jakal lainnya sempat bereaksi, makhluk undead tersebut menyerang ke depan sebanyak 2 kali dan sepanjang 200 anggota suku Jakal. Meskipun manusia akan diburu oleh para orc jika mereka membunuh di padang rumput orc, situasinya berbeda jika mereka membela diri. Para orc tidak akan peduli. Ketika Zhao Hai melepaskan makhluk undead, pemimpin muda klan banteng raksasa tahu bahwa Zhao Hai akan mampu menghadapi klan Jakal. Namun, dia tidak menyangka Zhao Hai akan mampu menghadapi klan Jakal begitu cepat. Sebagai pangeran dari suku banteng raksasa, dia tahu lebih banyak tentang penyihir daripada Beastman pada umumnya. Namun, dia belum pernah melihat pesulap beraksi sebelumnya. Lagi pula, dia pernah tinggal di padang rumput Beastman, dan penyihir manusia tidak bisa menyerang sesuka mereka. Ketika Zhao Hai melihat bahwa dia telah berurusan dengan anggota klan Jakal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke pemuda dari klan sapi surgawi raksasa itu dan berkata, "Saudara-saudara orku yang terkasih, mari bekerja sama untuk menghadapi musuh, lalu minum 1 atau 2 minuman. Bagaimana menurutmu?" Zhao Hai memiliki kesan yang baik terhadap sapi dewa raksasa ini. Dia bersedia membantu mereka ketika mereka dalam bahaya, dan Zhao Hai berterima kasih atas hal itu. Anggota klan sapi surgawi raksasa itu tertegun ketika dia mendengar kata-kata Zhao Hai. Kemudian, dia memikirkannya dan memahami apa yang dimaksud Zhao Hai. Zhao Hai ingin membantunya, tetapi dia takut merusak reputasinya. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa mereka berdua telah bergabung untuk menghadapi klan Jakal. Meskipun dia memahami niat baik Zhao Hai, kebanggaan ras Beastmen tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Dia berteriak, "Saudara manusiaku, klan sapi dewa yang perkasa. Weirs ingin memintamu membantunya mengusir anjing kampung yang penuh kebencian itu." Zhao Hai terkejut sesaat sebelum dia tertawa. Dia menyukai Wells, dan Wells sangat jujur. Dia takut Wells tidak mengizinkannya membantu, jadi dia berkata dia ingin mereka berdua bekerja sama. Namun, dia tidak menyangka Wells akan begitu bangga. Dia tidak ingin memanfaatkannya. Percakapan mereka tentu saja didengar oleh anggota suku Jakal. Mereka tidak bisa tidak panik. Mereka telah melihat kekuatan tempur makhluk undead yang baru saja dilepaskan Zhao Hai. Sejujurnya, mereka tidak yakin bisa menghadapinya. Jika 300 prajurit dari suku banteng raksasa ditambahkan ke dalam campuran, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Saat mereka hendak melakukan penyesuaian, sejumlah besar makhluk undead tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Makhluk undead ini sama dengan 100 makhluk undead yang dilepaskan Zhao Hai sebelumnya. Mereka semua dalam bentuk binatang dan berukuran raksasa. 1000 makhluk undead ini mengepung 2000 pasukan kavaleri suku Jakal. Apa situasi paling tragis bagi kavaleri? Itu berarti dikepung dan kehilangan ruang untuk menyerang. Seorang ksatria yang kehilangan kemampuan untuk menyerang seringkali tidak seseram seorang infanteri. Alasan mengapa suku Jakal menjadi bandit paling terkenal di padang rumput adalah karena tunggangan mereka. Tunggangan mereka adalah binatang ajaib tipe angin yang bersinar.
Xiningho adalah kerabat suku jakal, binatang ajaib tingkat 5. Ia dikenal karena kecepatan dan kelincahannya. Karena itulah suku jakal bisa datang dan pergi seperti angin di padang rumput, sehingga mustahil orang bisa menangkapnya. Bab 244, musnahkan musuh dengan gelombang bagian 2. Tapi sekarang, mereka dikepung. Mereka kehilangan mobilitas, hal yang paling mereka banggakan. Anggota suku jakal yang bertubuh kecil dan kurus itu benar-benar menjadi hiasan di meja kopi. Itu benar-benar sebuah tragedi. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu bukanlah dekorasi di meja kopi. Tidak pantas untuk menggambarkannya sebagai dekorasi di meja kopi. Lebih tepat menggambarkannya sebagai dekorasi dapur. Ketika mereka dikelilingi oleh makhluk undead, mereka ditakdirkan untuk menemui akhir yang tragis. Sementara anggota klan jakal masih panik dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini, Zhao Hai telah memberikan perintah untuk menyerang. 1000 makhluk undead yang tinggi melancarkan serangan terhadap klan jakal. Weir sedikit terkejut saat melihat ini, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk memukuli seekor anjing saat sedang terjatuh, dan segera memberi perintah untuk menyerang. Prajurit klan banteng raksasa telah dikepung dan diserang oleh klan jakal sepanjang waktu, dan mereka merasa sangat sedih. Ketika mereka mendengar perintah Weirs untuk menyerang, mereka tampak seperti sedang meminum obat perangsang. Mereka berteriak dan memanggil tunggangan mereka sendiri. Mereka menaiki Bulls dan menyerang klan jakal. Tunggangan klan sapi dewa raksasa bukanlah banteng berkulit batu. Batu berkulit banteng memiliki kekuatan dan pertahanan yang besar, namun kecepatannya tidak terlalu cepat, jadi mereka bukanlah pilihan terbaik untuk memerintahkan. Oleh karena itu, klan sapi dewa raksasa memilih jenis binatang iblis lain sebagai gunung mereka, banteng berelemen tanah. Sapi berelemen tanah adalah sejenis binatang ajaib tingkat 5. Mereka tidak lambat, memiliki kemampuan bertahan yang baik, dan sangat kuat. Itu adalah tunggangan yang paling cocok untuk klan sapi dewa raksasa. Namun, sapi berelemen tanah bukanlah kerabat dari klan sapi dewa raksasa. Klan sapi dewa raksasa selalu mengira bahwa kerabat mereka adalah sapi berkulit batu. Proses mereka membunuh sapi berkulit batu dan menyerap kegelisahan selama ini dianggap sebagai proses penggabungan dengan kerabat mereka. Ini adalah kasus khusus di padang rumput orc. Binatang buas di dataran Beasmen biasanya memperlakukan makul jiwa mereka sebagai tunggangan mereka. Sangat sedikit yang memperlakukan makhluk jiwa mereka sebagai milik mereka seperti klan banteng surgawi yang sangat besar. Zhao Hai melihat tuduhan dari suku sapi surgawi yang sangat besar. Mau tak mau dia mengakui bahwa serangan yang dilakukan oleh suku sapi dewa raksasa itu benar-benar kuat. Serangan semacam itu beberapa kali lebih kuat dari kavaleri lapis baja berat legendaris di bumi. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya mengayunkan kapak yang beratnya lebih dari 200 kati di udara selama penyerangan. Ada pepatah di dunia seni bela diri Tiongkok bahwa jika sebuah senjata benar-benar diputar, beratnya akan 1 tael banding 1 jin. Dengan kata lain, jika Anda memutar senjata seberat 1 jin di tangan Anda dapat mengerahkan kekuatan 10 jin. Namun, selama menyerang pasukan kavaleri Tiongkok kuno, mereka tidak akan benar-benar memutar pedang genggam di tangan mereka. Pedang mereka biasanya diletakkan di atas pelana dan menggunakan kekuatan kudanya untuk membunuh musuh. Justru karena inilah masyarakat padang rumput Tiongkok kuno menggunakan pedang melengkung. Ini karena pedang lebih mematikan dalam serangan kavaleri. Sedangkan untuk serangan dari suku sapi dewa raksasa, mereka tidak hanya meletakkan senjata mereka. Sebaliknya, mereka benar-benar mengayunkan kapak berat 200 jin mereka. Jika demikian, ditambah dengan gaya tumbukan atribut bumi banteng, berapa besar gaya yang dimiliki oleh ayunan kapak, Zhao Hai benar-benar tidak dapat memahaminya. Zhao Hai adalah penggemar militer, jadi dia tahu bahwa alasan mengapa kavaleri kuno tidak mengayunkan senjatanya saat menyerang adalah karena hal itu dapat dengan mudah menyebabkan bahu mereka terkilir. Oleh karena itu, jika kavaleri kuno menggunakan senjata panjang saat menyerang, mereka tidak akan memegangnya dengan tangan. Sebaliknya, mereka akan memegangnya dengan tangan dan menjepitnya di bawah lengan. Terlebih lagi, sebagian besar pasukan kavaleri akan menggunakan belati mereka pada saat itu. Mereka tidak akan menusuk musuh secara langsung. Sebaliknya, mereka akan mengangkat belatinya tinggi-tinggi saat mengenai musuh. Mereka tidak akan menyerang musuh secara langsung. Mereka hanya akan menyentuh musuh 1 kali dan kemudian segera mematahkan belatinya.
Kalau tidak, belati itu akan patah. Ini adalah tugas dari ksatria Tiongkok kuno, tetapi tugas dari ksatria asing kuno berbeda. Mereka mengenakan baju besi berat dan memegang tombak lurus di tangan mereka. Namun perlu diperhatikan bahwa tombak di tangan mereka terbuat dari kayu yang sangat rapuh. Dalam proses menyerang, selama mereka mengenai musuh, tombak mereka akan patah. Jika seorang pasukan kavaleri pandai berkuda, hanya bagian depan tombaknya yang akan patah, dan bagian lainnya masih dapat digunakan. Masalah ini juga telah dipertimbangkan ketika rumah-rumah Cina dibuat. Oleh karena itu, tiang-tiang rumah tidak terbuat dari kayu utuh, melainkan dari potongan baja, seperti halnya kabel baja saat ini. Mereka tidak hanya tangguh tetapi juga keras. Oleh karena itu, ketika menyerang musuh, akan ada buffer tertentu. Pasukan kavaleri dapat menggunakan kekuatan ini untuk melepaskan tiang-tiang tersebut. Seperti yang tadi dikatakan, dengan satu ketukan, tiang-tiang itu akan terangkat dari kudanya. Kekuatannya tidak akan terlalu besar. Dengan begitu, tiang taksi tidak patah. Dapat dikatakan bahwa pasukan kavaleri di bumi kuno tidak menggunakan kekuatan manusia saat menyerang, melainkan kekuatan kuda. Kali ini, klan sapi Dewa Raksasa tidak hanya menggunakan kekuatan sapi atribut bumi, tapi juga kekuatan mereka sendiri. Kekuatan kedua kekuatan ini bahkan lebih besar jika ditumpangkan. Tentu saja, hal ini juga terkait langsung dengan fakta bahwa orang-orang di benua Bahtera memiliki fisik yang lebih baik daripada orang-orang di bumi. Tumbuhan di benua Bahtera memiliki elemen magis yang cukup, dan kemampuan elemen ki spasial jauh lebih kuat daripada yang ada di bumi. Dalam keadaan seperti ini, makhluk di benua Bahtera secara alami jauh lebih kuat daripada makhluk di bumi. Itu sebabnya mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia di bumi. Jika Zhao Hai harus menggunakan satu kata untuk menggambarkan tuduhan suku sapi surgawi yang sangat besar, itu akan menjadi indah. Ini adalah satu-satunya kata yang terpikirkan oleh Zhao Hai. Keindahan, keindahan kekejaman, keindahan kekuasaan, keindahan pembunuhan. Pertempuran pada dasarnya telah berakhir dengan tugas 300 pasukan kavaleri sapi penjelajah bumi. Itu tidak berarti bahwa mereka telah memusnahkan seluruh anggota suku Jakal sekaligus. Tuduhan mereka telah melenyapkan lebih dari 400 anggota suku Jakal, sementara anggota suku Jakal yang tersisa semuanya dibunuh oleh makhluk undead yang dilepaskan oleh Zhao Hai. Setelah satu serangan, 300 pasukan kavaleri lembu yang dikaitkan dengan bumi kembali ke perkemahan. Mereka menatap mayat anggota suku Jakal di luar perkemahan dengan bingung, bukan karena mereka belum pernah melihat mayat sebelumnya. Para ksatria telah dikirim untuk melindungi Weirs, dan mereka semua tangguh dalam pertempuran. Mereka hanya menghela nafas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hampir 2000 ksatria suku Jakal akan musnah begitu saja. Pada saat ini, sejumlah besar ki hitam tiba-tiba menyelimuti medan perang. Ketika ki hitam perlahan menyebar, tidak ada yang tersisa di medan perang. Jika bukan karena rumput yang patah dan terinjak-injak, tidak akan ada yang percaya bahwa tempat itu pernah menjadi medan perang. Pada saat ini, kereta Zhao Hai perlahan memasuki perkemahan. Kereta berhenti sekitar 20 meter dari Weirs. Zhao Hai, Laura, dan yang lainnya turun dari gerbong dan perlahan berjalan menuju Weirs. Kavaleri banteng penjelajah bumi ingin menghentikan mereka, tetapi Weirs memerintahkan mereka mundur. Zhao Hai memimpin Laura dan dua lainnya ke tempat yang berjarak 2 meter dari Wells. Dia kemudian memberi salam dada standar kepada Wells dan berkata, "Saudara Weirs, apa kabar? Zhao Hai mengirimimu berkahnya yang paling jujur." Wells memberi hormat dengan tangan di dadanya, lalu memeluk Zhao Hai dan tertawa, "Saudara Zhao Hai, Anda benar-benar pesulap yang luar biasa. Anda sebenarnya menggunakan satu mantra untuk mengalahkan suku Jakal. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah teman terdekatku." Zhao Hai tidak terbiasa dengan antusiasme tiba-tiba Weirs. Setelah berjuang keluar dari pelukan Weirs, dia terengah-engah, "Saudara Weirs, jangan peluk aku seperti itu lagi. Aku hampir mati karena pencekikanmu." Kata-kata Zhao Hai membuat semua orang yang hadir tertawa. Mereka menyadari bahwa mereka mulai menyukai Zhao Hai. Zhao Hai mengatakan semua yang ada dalam pikirannya. Dia sangat tulus, tidak seperti manusia munafik yang pernah mereka lihat sebelumnya. Laura dan yang lainnya juga tertawa. Mereka menyadari bahwa Zhao Hai lebih terbuka dan riang ketika menghadapi para orc daripada ketika dia menghadapi manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga.
Bab 245, aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Weirs mengundang Zhao Hai ke tendanya. Dibandingkan tenda Spear, tenda Weirs jauh lebih mewah. Tenda itu ditutupi karpet wol halus, dan di dalamnya terdapat meja dan kursi. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di dataran Orc. Apalagi sebagian besar perkakas di dalam tenda terbuat dari perak, yang sepenuhnya menunjukkan status luar biasa pemiliknya. Namun, yang mengejutkan Zhao Hai, tidak ada wanita atau anak pun di camp tersebut. Di tenda dengan beberapa ratus orang, hanya ada Weirs dan para nabi, dan tidak ada orang lain. Setelah mereka duduk di dalam tenda, seorang pejuang dari suku banteng raksasa segera menyajikan teh untuk mereka. Weirs mengangkat cangkirnya dan berkata, "Saudara Zhao Hai, saya harus berterima kasih atas bantuan Anda hari ini. Jika bukan karena Anda, anjing-anjing itu akan sangat sulit untuk ditangani." "Oh benar, aku lupa memperkenalkanmu. Ini guruku, Nabi Yale." Zhao Hai berdiri dan memberi hormat pada Yale. Terhadap Nabi Orc, seseorang harus menjaga rasa hormat. Ini adalah sesuatu yang harus diingat oleh semua manusia yang datang ke dataran. Zhao Hai membungkuk dan berkata kepada Yale, "Halo, utusan yang terhormat. Ini pertunanganku, Laura. Ini juga pertunanganku, Meg. Ini Neil." Zhao Hai juga memperkenalkan Laura dan Meg ke Weirs dan Yale. Ini adalah pertama kalinya dia secara terbuka memperkenalkan Meg sebagai pertunangannya. Ini juga cara Laura menyuruh Zhao Hai untuk memperkenalkannya. Laura menganggap ini cara paling adil untuk Megger. Mendengar perkenalan Zhao Hai, Meg tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, tapi diam-diam dia merasa senang. Identitasnya akhirnya terkonfirmasi, dan satu-satunya kekhawatirannya hilang. Weirs tidak terkejut dengan perkenalan Zhao Hai. Bukan hanya manusia yang mengizinkan seorang pria memiliki banyak istri. Hal yang sama juga terjadi pada para beasmen. Kenyataannya, situasi para manusia jauh lebih serius daripada situasi manusia. Konon ada seorang kepala suku kuda yang memiliki lebih dari 30 istri dan dijuluki kuda jantan. Weirs dengan sopan memberi hormat pada Laura dan Meg sebelum mereka duduk. Setelah menyesap teh susu, Weirs memandang Zhao Hai dan berkata, "Saudara Zhao Hai, bagaimana Anda mendapatkan bendera perang klan babi perut besar itu?" "NBSP," Zhao Hai tersenyum. "Beberapa waktu yang lalu, saya sedikit membantu suku Palu Kepala Kambing dari suku babi perut buncit. Pemimpin suku Palu Kepala Kambing, Saudara Tombak, memberiku bendera persahabatan itu." Weirs tidak menyebutkan bahwa bendera itu adalah bendera persahabatan karena dia ingin melihat apakah Zhao Hai tahu apa artinya. Sekarang setelah Zhao Hai menyatakan, Weirs mengerti bahwa Zhao Hai tahu apa artinya. Weirs mengangguk. "Sepertinya kamu telah banyak membantunya. Kalau tidak, dia tidak akan memberimu bendera pertarungan persahabatan." "Hehe. Saudara Zhao Hai, saya tahu Anda seorang pengusaha. Apakah gerbongmu penuh dengan makanan?" Zhao Hai mengangguk. "Itu benar, Saudara Weirs. Saya tidak bisa dianggap sebagai pedagang yang baik. Saya punya wilayah, dan itu menghasilkan makanan. Saya punya banyak makanan untuk dijual, sebagian besar adalah nasi bambu." Mendengar kata-kata Zhao Hai, mata Weirs berbinar. "Saudaraku, berapa harga makananmu?" 2.000 kati gandum untuk sepiring daging domba, jawab Zhao Hai sambil tersenyum. Weirs terkejut, lalu matanya berbinar. "Saudaraku, maksudmu 2.000 jin gandum bisa ditukar dengan seekor domba? Apakah kamu yakin kamu tidak salah?" Zhao Hai tersenyum, "Sebenarnya, ini hanya harga untuk orang luar. Jika Anda seorang teman, harganya bisa diturunkan. Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Saya memiliki seorang tetua yang suka mempelajari binatang ajaib, jadi selama itu adalah binatang ajaib khusus yang unik di padang rumput, saya dapat membayar banyak uang untuk itu. Tentu saja, jika Anda membutuhkan makanan, saya juga bisa menggunakan makanan untuk menukarnya. Pergi dan bawakan sayuran segar untuk Weirs bersaudara sebagai hadiah pertemuan pertama kita." Meg menjawab dan keluar dari tenda. Weirs dan Yale mendengarkan kata-kata Zhao Hai dengan bingung. Mereka tidak pernah menyangka Zhao Hai akan mengajukan syarat seperti itu. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Weirs memandang Zhao Hai dan berkata, "Saudaraku, berapa banyak makanan yang bisa kamu sediakan?" "Maksudku, berapa banyak makanan yang kamu punya?" "Berapapun yang kamu inginkan, aku akan mendapatkannya."
Zhao Hai berkata sambil melihat ke arah Wales. Gila. Kata-kata ini terlalu sombong. Yale dan Weirs merasa kata-kata Zhao Hai terlalu sombong. Bagaimanapun, status Weirs sudah jelas. Jika dia benar-benar ingin berbisnis dengan Zhao Hai, jumlah makanan yang dia perlukan akan sangat besar. Weirs memandang Zhao Hai dan berkata, saudaraku, sepertinya aku lupa memperkenalkan diri. Saya adalah putra ketujuh dari kepala keluarga klan sapi Dewa Raksasa. Jika saya benar-benar ingin berbisnis dengan Anda, saya akan membutuhkan banyak makanan. Zhao Hai tersenyum, tidak apa-apa, saudaraku. Saya tahu identitas Anda tidak biasa. Anda memiliki seorang utusan sebagai guru Anda dan dapat mengenakan jubah yang indah. Identitas Anda jelas tidak biasa. Tapi tolong jangan khawatir. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya akan mendapatkan makanan sebanyak yang Anda inginkan. Saya tidak membual. Anda dapat menghitung berapa banyak makanan yang dibutuhkan seluruh suku sapi surgawi raksasa Anda, dan kemudian kita akan bicara. Weirs memandang Zhao Hai dengan bingung. Dia tidak mengerti dari mana Zhao Hai mendapatkan kepercayaan dirinya. Makanan selalu menjadi komoditas yang paling banyak diekspor ke para orc oleh manusia. Di saat yang sama, itu juga merupakan senjata terkuat yang digunakan manusia untuk menekan para orc. Karena itulah harga makanan di kalangan orc selalu tinggi. Meskipun manusia telah mengangkut banyak makanan ke dataran Beasmen, itu masih belum cukup untuk populasi besar Beasmen. Setiap tahun, banyak Beasmen yang harus makan daging kambing dalam waktu lama untuk mengatasi kekurangan pangan. Makan daging kambing dalam waktu lama bukanlah hal yang baik bagi para orc. Memakan domba lebih merugi daripada menukarnya dengan makanan, namun mereka terpaksa melakukannya karena kekurangan makanan. Sebenarnya, umat manusia bukannya tidak mau mengangkut makanan ke padang rumput orc. Dari sudut pandang pedagang manusia, jika mereka mengangkut makanan ke padang rumput orc, mereka bisa menukarnya dengan domba yang digulung. Itu uang, jadi mengapa tidak melakukan bisnis seperti itu? Tapi masalahnya adalah umat manusia tidak punya makanan sebanyak itu. Saat ini, semua negara besar di benua ini tidak menutup mata terhadap penjualan gandum ke padang rumput orc. Mereka bisa menjualnya, tapi mereka tidak bisa bertindak terlalu jauh dan mempengaruhi harga gandum di benua itu. Jika tidak, keluarga kerajaan tidak akan bersikap sopan. Karena alasan ini, para orc mengalami kekurangan makanan setiap tahunnya. Sekalipun mereka bersedia menukar makanan tersebut, mereka tidak punya pilihan karena tidak ada makanan. Weirs tidak begitu mempercayai kata-kata Zhao Hai. Bahkan jika Zhao Hai memiliki wilayah dan menanam bambu dan padi di sana, itu tidak akan cukup untuk menutupi kekurangan makanan di dataran Beasmen. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi begitu sombong? Dibandingkan dengan Weirs, Yale merasa lebih yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Zhao Hai tampaknya terlalu percaya diri. Hal ini menyebabkan hati Yale mengepal, dan dia tiba-tiba memikirkan beberapa hal buruk. Di masa lalu, beberapa pedagang manusia mengatakan hal ini kepada para orc. Pada akhirnya terbukti bahwa para pedagang manusia itu semuanya pembohong. Mereka mungkin tidak memiliki cukup makanan, atau mereka hanya menggunakan makanan berjamur untuk mengatasinya. Kalau nasinya berjamur, masih oke. Setelah dicuci beberapa kali, masih bisa dimakan. Namun, jika mereka tidak memiliki makanan sebanyak itu, dan para orc mengandalkan makanan tersebut untuk bertahan hidup melewati musim dingin, akibatnya akan tragis. Yale ingat dengan jelas bahwa 5 tahun yang lalu, ada suku perang besar yang, karena penipu ini, mengalami krisis pangan. Pada akhirnya, mereka semua mati kelaparan. Selain itu, karena suku tersebut selama ini memakan daging domba dalam jumlah besar, mereka mengalami kerugian yang besar, bahkan hingga kini belum juga pulih. Yale takut kalau Zhao Hai adalah orang seperti itu. Jika Zhao Hai benar-benar ingin menggunakan metode ini untuk menghadapi suku sapi Dewa Raksasa, maka kemunculannya di sini bukanlah suatu kebetulan. Berpikir sampai titik ini, Yale tidak bisa tidak melihat secara mendalam pada Zhao Hai. Sebelum Weirs bisa mengatakan apapun, Yale terbatuk dan berkata kepada Weirs, "Weirs, itu semua berkat bantuan Zhao Hai hari ini sehingga kami bisa mengalahkan anjing kampung itu. Bukankah kita harus memperlakukan Zhao Hai dan yang lainnya dengan baik? Zhao Hai dan yang lainnya juga perlu mendirikan kemah." Mendengar kata Yale, Wells tahu bahwa Yale ingin mengatakan sesuatu kepadanya secara pribadi. Dia tidak terus berbicara dengan Zhao Hai tentang masalah makanan. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, "Ya,
Lihat aku terlalu fokus berbicara. Saudara Zhao Hai, Anda harus membangun kemah terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa minum 1 atau 2 minuman. Zhao Hai juga tahu, jadi dia tidak mengatakan akan melakukannya. Dia hanya tersenyum dan berdiri, baiklah, Saudara Weiers. Aku akan pergi dan membangun kemah terlebih dahulu. Sayurannya akan dikirim sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, Zhao Hai memimpin Nier dan Laura keluar dari tenda setelah membungkuk di Wells dan Yale. Pada saat ini, Meg dan beberapa makhluk undead keluar dari tenda dengan beberapa keranjang sayuran yang baru saja ditempatkan Zhao Hai di kereta. Lagi pula, sayuran tidak boleh dibiarkan terlalu lama di luar, karena akan kehilangan kesegarannya. Zhao Hai tidak membiarkan Meg masuk ke dalam tenda. Dia hanya meminta untuk memberikan makanan kepada prajurit dari suku sapi dewa yang kuat yang berjaga di luar tenda. Kemudian, dia memimpin kelompok itu kembali ke gerbong. Sangat nyaman bagi mereka untuk membangun hari ini. Kendaraan sudah membentuk formasi melingkar. Selama mereka memasang tenda dalam formasi, mereka akan bisa membangun perkemahan. Ketika mereka kembali ke kemah masing-masing, tenda mereka sudah didirikan. Zhao Hai, Meg, dan yang lainnya juga kembali ke tenda mereka. Tenda Zhao Hai sangat sederhana. Tanahnya yang menutupi kulit kelinci, dan tidak banyak dekorasi di dalamnya, membuatnya tampak sangat kosong. Setelah mereka duduk di tenda, Laura tersenyum pada Zhao Hai dan berkata, "Kakak Hai, kamu terlalu tidak sabar. Saya yakin Wells dan Yale mengira Anda penipu." "Kenapa?" Zhao Hai tertawa. "Apakah para Beastmen sering bertemu dengan pembohong seperti itu?" Ekspresi Laura berubah serius. "Kita harus melihat apakah suku ini layak untuk ditipu. Jika suku Orc terlalu kuat, mereka mungkin akan bertemu dengan pembohong seperti ini."